أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم صدق الله العظيم. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah khazanahnya, kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran tertentu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya dan Dialah yang Maha Agung. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah kami hadir kembali bersama BCA KB Katilam pada malam hari ini menyapa diri kita, keluarga besar kita dan seluruh kaum muslimin, kaum muslimat untuk senantiasa mencintai Al-Quranul Karim dengan cara membacanya, menghafalnya, melihat maknanya, mengamalkan isi kandungannya dan mendakwahkannya. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dengan Al-Quran ini. Mudah-mudahan kita mampu untuk senantiasa berhaqqa tilawati, berhaqqa tuqati dan berhaqqa jihati. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat 15 namanya surat Al-Hijr ayat 21. Ayat ini menerangkan bahwa sumber segala sesuatu yang ada di alam ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semua berasal dari khazanah atau simpanan perbendaharaan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang berupa sumber daya alam atau SDA maupun sumber daya manusia atau SDM. Semua yang ada di atas bumi maupun di dalam perutnya diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk manusia. Manusia diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengelola, mengambil manfaat dan memeliharanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Hud ayat 61. Allah berfirman, "Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilaihi inna rabbi qaribum mujib." Dia telah menciptakanmu dari bumi atau tanah dan menjadikanmu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunan kepadanya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat rahmatnya dan memperkenankan doa hambanya.
Surat Hud ayat 61. Untuk dapat mengambil manfaat yang besar dari sumber daya alam atau SDA yang tersedia, manusia perlu mengembangkan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia atau SDM-nya dengan menguasai berbagai ilmu, pengetahuan dan teknologi. Kemudian untuk betul-betul dapat menggali sumber daya alam itu perlu modal. Dengan kombinasi antara SDA dan SDM, yaitu sumber daya alam, skill atau keterampilan manusia serta modal yang cukup, manusia dapat meraih rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kemakmuran dan kesejahteraan hidupnya. Hal ini sesuai dengan sunnatullah, yaitu orang yang diberi rizki hanyalah yang berusaha dan bekerja keras mencarinya. Nanti panjenengan lihat di surat 16 ayatnya ayat 97 dan juga surat Al-Mujadilah ayat 11 ayat 21 sampai 22. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan derajat yang tinggi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menggabungkan antara SDA dengan SDM, berusaha dan bekerja keras untuk memperoleh rizki dari khazanah perbendaharaan Allah. Itu juga harus disertai tanggung jawab untuk memelihara atau konservasi kekayaan dan sumber daya alam dan tidak termasuk serta menghancurkannya. Oleh karena itu, pada akhir ayat 61 surat Hud, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan manusia supaya selalu mohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, serta menghentikan perbuatan-perbuatan yang merusak tatanan alam yang telah ditentukan dalam sunnatullah. Hal ini dapat diketahui dari pemahaman ilmu pengetahuan dan teknologi. Panjenengan lihat nanti di surat 30 ayat 30 sampai ayat 60. Manusia yang baik menurut tuntunan agama Islam ialah yang dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam ibadah dan khalifah, atau melaksanakan tugas kepemimpinan dan pengelolaan alam yang baik. Nanti lihat di surat kelima ayat 54 sampai 55 dan juga surat 25 namanya surat Al-Furqan ayat 63 sampai 74. Ada sebuah doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Dia memperoleh rezeki dengan bekerja dan berusaha secara baik dan sungguh-sungguh, bukan merusak dan menjadi beban bagi orang lain. Nanti lihat di surat 59 ayat 18 sampai ayat 24. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaih, yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, telah memberi tuntunan antara lain dari Rifa'ah bin Rafi' bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaih, beliau ditanya orang, usaha manakah yang paling baik? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Allahumma salli wa sallim alaih, usaha seseorang yang dikerjakan dengan tangannya dan semua jual beli yang mabrur atau jual beli yang bersih, tidak ada di dalamnya unsur-unsur tipuan, pemaksaan dan sebagainya. Riwayat Imam Al-Hakim. Menurut hadis ini,
Rezeki yang baik ialah hasil kerja atau usaha yang baik dari orang itu sendiri atau bukan pemberian orang lain. Dan hasil dari jual beli yang mabrur. Yang dimaksud dengan jual beli mabrur ialah jual beli yang dilakukan secara wajar, saling rela antara penjual dan pembeli, tanpa paksaan dan tidak ada kebohongan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Surat An-Nisa ayat 29. Menikmati rezeki dari usaha dan keringat sendiri atau hasil dari jual beli adalah secara terhormat sebagai manusia muslim, bukan karena pemberian dan belas kasihan orang lain, dan bukan pula karena usaha yang dilarang agama seperti mengambil hak atau jual beli dengan memaksa atau tipu muslihat. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil dan Maha Bijaksana dalam memberikan rezeki kepada para hambanya. Maksudnya ialah memberikan dengan ukuran tertentu sesuai dengan kebutuhan, keadaan, kemampuan dan usaha orang tersebut. Dengan demikian, dalam pemberian rezeki tersebut tergambar kasih sayang Allah kepada para hambanya. Allah berfirman, "Qul liman ma fis samawati wal ardi qul lillahi kataba ala nafsihi rahmah." Katakanlah Muhammad, milik siapakah apa yang di langit dan di bumi? Katakanlah milik Allah. Dia telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya. Surat Al-An'am ayat 12. Penganugerahan karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya itu disebutkan dalam Al-Quran dengan perkataan anzala atau menurunkan. Allah berfirman, "Khalaqakum min nafsin wahidatin thumma ja'ala minha zawjaha wa anzala lakum minal an'ami thamaniyata azwaj." Dia menciptakan kamu dari diri yang satu atau Adam. Kemudian darinya dia jadikan pasangannya, dan dia menurunkan 8 pasang hewan ternak untukmu. Surat Az-Zumar ayat 6. Allah berfirman, "Wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadidu wa manafi'u linnas." Dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia. Surat Al-Hadid ayat 25. Sesuatu dikatakan turun apabila ia berpindah dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, baik dalam arti yang sebenarnya maupun dalam arti kiasan. Oleh karenanya, dari ayat ini dapat dipahami bahwa nikmat dan karunia itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi lagi maha kaya. Dianugerahkan kepada makhluk yang lebih rendah daripadanya
semua makhluk tergantung seluruh hidup dan kelanjutan kehidupannya kepada nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian merupakan suatu kewajiban bagi setiap makhluk mensyukuri nikmat dan karunia Allah dengan menghambakan diri kepadanya. Lihat di surat 51 ayat 50 sampai ayat 60. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup, berikanlah kepada kami panjang umur bil barakah wa bit taatillah, sihah wal afiyah, wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin, kaum mukminat yang sudah wafat, ayah kami dan seluruh guru-guru kami dan seluruh keluarga besar BCA KB Katilam dan juga sahabat-sahabat guru, siswa-siswi dan juga bapak ibu wali murid, para pecinta lembaga pendidikan Al-Falah Surabaya yang sudah wafat meninggalkan kami, dan juga para presiden kami, para menteri kami, dan para pahlawan-pahlawan kami, serta seluruh warga bumi ini yang sudah wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami untuknya, Allahumma anzilur rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.